Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar? Kembali lagi dalam Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Bersama saya Novita Ardiana yang sudah ditemani oleh Bapak Oki Pitoyo Laksono, Bapak kesayangan kita semua, Koordinator Divisi Sengketa. Selamat siang Pak Oki, apa kabar? Selamat siang Mbak Vita, selamat siang sahabat Bawaslu, apa kabar semuanya? Ya, tadi sebelumnya saya mengatakan bahwa Pak Oki ini adalah bapak kesayangan kita semua. Kira-kira Pak Oki sendiri tahu nggak nih apa alasannya? Kenapa Mbak Vita? Ya karena setiap video ataupun podcast Pak Oki ini selalu mendapatkan viewers dan like terbanyak, Pak. Ya, di like sendiri mungkin ya Mbak. Ya sahabat Bawaslu bisa cek sendiri nih di YouTube kita, YouTube Bawaslu Kota Semarang. Terima kasih. Ya, siapa tahu video kali ini bisa sampai tembus 1 juta penonton ya Pak. Amin, amin. Berarti pesan yang disampaikan oleh Pak Oki ini memang terserap dengan baik ke masyarakat. Iya, ini harapan kita semua dari lembaga Bawaslu memang menyampaikan pesan-pesan apa kerja-kerja kita dalam hal pengawasan dan juga terutama dalam menyampaikan kerja kita di bidang penyelesaian sengketa. Begitu Mbak Vita. Ya, siap Pak. Dan juga teman-teman semua bisa komen di bawah apabila ada pertanyaan seputar sengketa maupun kepemiluan. Nah, baik sahabat Bawaslu, kali ini kita akan membahas terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Nah, tema kali ini cukup menarik ya Pak Oki. Iya. Karena kabarnya nih sahabat Bawaslu, pada tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak. Nah, oleh karena itu persiapannya memang harus sangat-sangat matang, apalagi berkaitan dengan sengketa. Nah, langsung saja kita bahas dengan Bapak Oki Pitoyo Laksono. Pak Oki, saya punya beberapa pertanyaan nih Pak, boleh? Silakan Mbak Vita. Nah, saya mau tanya nih, apa perbedaan dari sengketa pemilu dan sengketa pilkada, Pak? Ya, terima kasih Mbak Vita. Jadi kalau pertanyaan Mbak Vita, apa perbedaan sengketa pemilu dan sengketa pilkada? Ya, kita melihatnya dari subjek dan objeknya. Kalau kita bicara tentang pemilu, yang terbayang oleh kita pasti ada pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Kemudian kita di situ juga ada pemilihan anggota legislatif. Anggota legislatif itu kan ada DPR, DPRD, kemudian kembali lagi ya pemilihan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu kan bayangan masyarakat tentang pemilu. Dari situ kita bisa melihat subjeknya. Jadi melihat subjeknya dari pemilu adalah bakal calon dari anggota DPR, DPRD, bakal calon dari anggota DPD, kemudian juga bakal calon dari pasangan calon presiden, wakil presiden. Nah, itu kira-kira yang menjadi subjek dari sengketanya dalam pemilu. Kemudian ketika kita bicara tentang pilkada, yang terbayang pasti ada pemilihan kepala daerah. Jadi kalau tadi di lingkup nasional, kalau di pilkada itu lingkupnya adalah tentang kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota. Jadi kan tergambar itu pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu patut dicatat Mbak Vita dan juga sahabat Bawaslu, pada tahun 2024 itu adalah pertama kalinya bangsa Indonesia akan mengadakan pemilihan serentak. Dalam 1 tahun itu ada
rangkaian pemilu dan pilkada. Dan pertama kalinya ini, makanya betul kata Mbak Vita tadi, dari sedini mungkin kita mempersiapkan itu terutama dalam ranah penyelesaian sengketa, kita dipahamkan dulu, artinya apa-apa saja. Jadi sesuai dengan judul podcast kita pada hari ini adalah identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Jadi pertanyaan Mbak Vita, apa bedanya? Jadi kalau sengketa pemilu dilihat dari subjeknya adalah seperti itu. Kemudian dalam sengketa pilkada dilihat dari subjeknya adalah itu tadi. Kemudian kita lihat objeknya, apa yang membedakan? Yang membedakan kurang lebih sama. Kalau tadi dari subjek kan bisa kelihatan kan subjeknya berbeda, tapi kalau dari objeknya adalah kurang lebih sama. Apa persamaannya? Persamaannya adalah dari yang menjadi objek dalam sengketa pemilu dan pilkada adalah surat keputusan dari penyelenggara pemilu. Surat keputusan apa? Surat keputusan yang berakibat hukum, merugikan pada salah satu peserta pemilu, kemudian salah satu dari yang nanti menjadi pemohon ya. Pemohon kan dia merasa dirugikan ini. Nah, di situ adalah bedanya, surat keputusannya merugikan secara langsung, di mana dia dengan surat keputusan itu berakibat hukum, dia yang tadinya berharap menjadi calon legislatif, ternyata dengan surat keputusan tersebut berakibat langsung, berakibat hukum, dia di TMS-kan, tidak memenuhi syarat oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, sehingga tidak bisa dia lolos sebagai calon legislatif. Kira-kira begitu, Mbak Vita. Nah, sebelum lebih lanjut lebih dalam lagi ke ranah sengketanya nih Pak Oki, kita kan mengetahui bahwa permasalahan pemilu itu bisa ditangani dengan dua cara ya, yaitu dengan penanganan pelanggaran dan juga dengan cara sengketa. Betul. Nah, saya mau tahu nih Pak Oki, apa sih perbedaan dari penanganan pelanggaran dan juga sengketa? Nah, ini. Jadi betul pertanyaan dari Mbak Vita bahwa selama ini di masyarakat sendiri, sahabat Bawaslu, banyak yang belum bisa membedakan kalau terjadi suatu permasalahan, apakah ini saya bawa ke ranah penanganan pelanggaran atau ke ranah sengketa. Itu yang masih awam terjadi. Ini makanya tugas kita untuk selalu menyampaikan itu. Jadi kalau pertanyaan apa bedanya penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa, jadi kalau penanganan pelanggaran ya, jadi kalau penanganan pelanggaran yang ditangani oleh bukan ditangani, ada kita mengenal pelanggaran ada 3, Mbak Vita. Jadi 3 jenis pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana, kemudian pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran administrasi adalah suatu meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan bagaimana jalannya suatu pemilu, tahapan-tahapan tersebut, di mana tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan kode etik. Itu yang dimana pelanggaran administrasi. Jadi kalau kita menemukan atau ada laporan ya, di mana dalam suatu kajian kita akhirnya dalam kajian tersebut diputuskan itu adalah bukan suatu tindak pidana pemilu, bukan suatu ranah kode etik, akhirnya itu disepakati sebagai suatu ranah pelanggaran administrasi. Ya, lebih jelasnya bisa saya kasih contoh, misalkan bagaimana dalam suatu keputusan KPU, misalkan keputusan KPU memutuskan zonasi pemasangan alat peraga kampanye di situ. Zonasi alat peraga kampanye di situ ternyata itu tidak diindahkan, tidak ditaati oleh salah satu peserta pemilu misalkan. Nah,
ternyata ada pelanggaran di situ, sehingga suatu tata cara mekanisme di situ di luar mekanisme tindak pidana pemilu ataupun kode etik. Nah, di situ adalah suatu pelanggaran administrasi. Kemudian juga di mana di luar tahapan misalkan, di luar jadwal. Di luar jadwal. Nah, di luar jadwal itu adalah juga di suatu di mana pelanggaran administrasi. Di mana Bawaslu akan mengkaji, kemudian juga memutuskan itu dalam suatu pelanggaran. Kemudian juga kita menginjak, tadi kan disebutkan ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik. Kita bicara pelanggaran kode etik dulu, Mbak Gita. Kode etik dulu, ya. Okay. Pelanggaran kode etik. Etik itu kan etika. Etika itu kepantasan. Jadi siapa yang akan menangani pelanggaran kode etik? Pelanggaran kode etik akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Pemilu ya, Dewan Kehormatan Pemilu di mana DKPP, yang akan di mana penyelenggara pemilu apabila diketahui atau dilaporkan melanggar kode etik, misalkan melakukan pertemuan dengan peserta pemilu, dengan tim sukses pasangan calon gitu. Patut diduga saja itu bisa dilaporkan, Mbak Vita. Iya, misalkan ada anggota atau ketua dari Bawaslu kita ketahui dalam satu rumah makan misalkan, iya ngopi-ngopi misalkan, itu saja bisa dilaporkan. Banyak contohnya kalau kita mengikuti pemberitaan itu kan bisa secara kepantasan mereka tidak boleh berada dalam satu dalam satu frame, dalam satu ruangan dengan peserta pemilu. Artinya secara etika, secara kepantasan mereka tidak diperbolehkan. Oleh karena itu warningnya adalah sebagai penyelenggara pemilu kita terikat dengan sumpah jabatan, kemudian juga kode etik tersebut untuk sebisa mungkin kita menghindari itu. Artinya ketika ada gelagat atau ada satu pertemuan dengan peserta pemilu atau kita menghindari. Jadi itu warningnya ada, kita menghindari aja, mencegah lebih baik daripada nanti terkena DKPP ya kan, seperti itu. Kemudian dalam pelanggaran pidana. Nah, kita tadi bicara pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, kita bicara tentang pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana tentu kita bisa baca di Undang-Undang 7 2017, pidana apa saja. Nah, kebetulan Mbak Tita kan biasa nangani nih, divisi penanganan pelanggaran yang biasa nangani bagaimana mengklarifikasi, kemudian pemanggilannya, jangka waktu seperti apa nih. Hal-hal apa yang termasuk dalam pelanggaran pidana itu tentu masuk dalam kajian. Kemudian setelah dalam kajian itu ditentukan adalah suatu pelanggaran tindak pidana pemilu, otomatis dari Bawaslu akan langsung dalam berkoordinasi dengan apa, Mbak Vita? Dengan Gakumdu. Gakumdu ya, betul ya. Artinya berkoordinasi dengan sentra Gakumdu untuk duduk bersama dalam suatu pembahasan pertama, gitu ya, Mbak Vita? Dalam pembahasan pertama duduk bersama menentukan ini apakah ini layak untuk diteruskan sebagai suatu tindak pidana. Bagaimana dalam pembahasan itu biasanya terjadi pembahasan tentang apa, Mbak Vita? Mens rea, kemudian unsur melawan hukumnya, ya itu biasa dalam pembahasan pertama dari kepolisian, dari Bawaslu dan dari Kejaksaan duduk bersama membahas itu. Nah, jadi kira-kira itu tadi pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan juga pelanggaran kode etik. Itu Mbak Vita. Nah, ini pertanyaan selanjutnya langsung mengarah ke sengketa nih, Pak. Oh iya. Kalau tadi kan Pak Oki menjelaskan bahwa ada subjek dari sengketa itu adalah antara peserta ya Pak, antara peserta bisa antara peserta lainnya, peserta dengan penyelenggara, peserta dan peserta lainnya, peserta dan penyelenggara. Ya, ada itu. Nah, ya. itu
bedanya apa dan bagaimana Pak maksudnya? Ya, Mbak Vita. Jadi bahwa kewenangan dari Bawaslu adalah untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa, ya. Iya. Jadi kayak tadi betul yang disinggung Mbak Vita, ada sengketa antara peserta dengan peserta, antar Iya. peserta ya, peserta pemilu bisa dengan peserta pemilu yang lain, antar paslon dengan paslon, antar parpol dengan parpol, kemudian juga kalau bicara tentang sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, nah itu Iya. pasti berkaitan dengan tadi objeknya adalah keputusan dari surat keputusan yang dihasilkan oleh penyelenggara pemilu dalam ini KPU yang dirasa merugikan salah satu peserta pemilu. Oh iya. Nah, itu poinnya di situ Mbak Vita. Jadi kalau antar peserta misalkan terjadi tadi misalkan ada jadwal pemilu ternyata tidak diindahkan peserta pemilu yang lain, ada gesekan di situ, di mana kemudian juga ada alat peraga kampanye atau atribut kampanye yang dipasang menutupi misalkan, menutupi APK yang lain. Nah, itu terjadi di mana di beberapa tempat yang akhirnya berpotensi ada gesekan-gesekan yang kemudian menjadikan salah satu peserta berkeberatan, kemudian mengajukan penyelesaian sengketa ini kepada Bawaslu. Nah, itu antar peserta itu yang terjadi. Jadi antar peserta, kemudian juga antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Jadi kewenangan dari Bawaslu adalah memeriksa itu semua, bisa melalui mekanisme PSAP dari penyelesaian sengketa antar peserta yang tadi dengan peserta, kemudian penyelesaian sengketa yang antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Jadi mekanismenya melalui, kalau di pemilu kita mengenal adjudikasi, tetapi sebelum adjudikasi kita wajib ada mekanisme mediasi. Kemudian kalau dalam pilkada kita mengenal penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah, tetapi diwajibkan melalui mekanisme musyawarah tertutup dulu. Ketika tidak menemukan kata sepakat di situ, dilanjutkan dengan mekanisme musyawarah terbuka. Kira-kira begitu Mbak Vita. Oh iya. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas terkait dengan teori ya Pak, Ya. teori dan juga contoh-contohnya. Nah, dalam kisah nyatanya nih Pak Oki, kisah nyata dalam hal pengalaman sengketa di Bawaslu Kota Semarang ini pada pemilu dan pilkada itu ada nggak Pak? Kira-kira? Ya, jadi kalau kisah nyata, alhamdulillah, baik itu pemilu 2019 maupun pilkada 2020, Bawaslu Kota Semarang belum pernah salah satu pihak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Ya, artinya walaupun sebetulnya potensi-potensi itu ada, ya. Ada potensi. Di pilkada, di pemilu misalkan, ketika ada caleg yang tidak diloloskan oleh penyelenggara pemilu dalam KPU, ternyata tidak yang bersangkutan tidak mengajukan kepada Bawaslu bahwa dia merasa dirugikan misalkan. Ya, dia merasa dirugikan ketika dia merasa dirugikan dengan keputusan KPU, ternyata dia tidak mengajukan permohonan sengketa itu kepada lembaga Bawaslu Kota Semarang. Kemudian juga dalam pilkada, Mbak Vita tahu sendiri ketika pilkada Pilwakot Kota Semarang bahwa Kota Semarang kebetulan calonnya tunggal. Tunggal, jadi tidak ada potensi untuk antar peserta karena calonnya hanya satu. Tapi ada potensi di situ, ada yang
mendaftar melalui jalur calon perseorangan. Nah, mungkin ingat ya Mbak iya, Vita. iya. Nah, calon perseorangan itu eh, harus memenuhi syarat-syarat untuk bisa sebagai dia masih sebagai bakal calon ya, ketika dia mencoba mendaftar melalui jalur perseorangan, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Sebagai calon perseorangan harus memenuhi sebaran dukungan. Nah, sebaran dukungannya kemudian juga dalam sebaran dukungannya itu 2/3 dari jumlah kecamatan yang ada di Kota Semarang misalkan. Misalnya Kota Semarang itu 16, misalnya 2/3-nya harus sekitar 9 kecamatan. Nah, itu syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang pasangan calon melalui jalur perseorangan. Nah, dan ternyata sampai waktu yang ditentukan, deadline yang ditentukan oleh KPU, dia harus memenuhi persyaratan tersebut. Dia sudah berusaha, artinya dalam beberapa syarat dukungan, KTP, KTA juga, dia sudah menyetorkan itu, tapi sampai waktu ditentukan dia tidak bisa memenuhi jumlah syarat dukungan misalkan. Juga syarat sebaran pun dia tidak memenuhi dalam aplikasi dari tadi ada apa? Dalam seseorang calon perseorangan, pasangan perseorangan dia tidak bisa. Oleh karena itu dari lembaga KPU Kota Semarang tidak memutuskan dalam satu surat keputusannya bahwa pasangan calon tersebut tidak lolos sebagai calon wali kota dan wali kota dari jalur perseorangan. Jadi kalau kita cerita tentang bagaimana kita setback pemilu dan pilkada, kondisinya seperti itu Mbak. Tapi melalui upaya kita, ikhtiar kita dengan podcast ini, mungkin masyarakat belum tahu ternyata ada mekanisme ini. Tadi kayak saya sebutkan kan, dia tidak diloloskan tapi tidak mau menggunakan haknya. Iya kan tadi. Padahal misalkan dia menggunakan haknya, minimal mempertanyakan kenapa dia tidak diloloskan. Kan menurut perspektif dia memenuhi syarat misalkan. Pasangan dari caleg misalkan. Caleg secara syarat calon maupun syarat pencalonan, dia merasa memenuhi syarat. Ternyata oleh KPU dia tidak diloloskan ya. Oleh karena itu melalui ikhtiar kita, melalui upaya-upaya kita dalam sosialisasi podcast ini, harapannya masyarakat, sahabat Bawaslu menjadi paham. Ada hak ketika peserta pemilu dirugikan secara langsung ya, secara dia punya hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Itu Mbak Vita. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Oki. Iya. Kalau misal nih ada mungkin nanti sahabat Bawaslu yang ingin melaporkan ke ranah sengketa, mungkin kan juga bertanya-tanya apakah nanti putusan sengketa ini bersifat mengikat atau tidak harus dilaksanakan atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Oki. Iya. Jadi kewenangan Bawaslu adalah tadi salah satunya adalah memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa. Jadi ketika ada peserta pemilu yang di mana dalam salah satu keputusan dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, menyatakan peserta pemilu tersebut tidak memenuhi syarat, kemudian dalam sungguh tidak memenuhi syarat tadi, peserta pemilu bisa menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Jadi, dalam penyelesaian sengketa tersebut oleh Bawaslu adalah melalui suatu tahapan. Jadi ketika peserta pemilu tersebut mengajukan permohonan, dia oleh Bawaslu akan diperiksa. Artinya pengajuannya apakah betul ini layak sebagai suatu permohonan penyelesaian sengketa. Artinya diterima, kemudian dikaji, kemudian ketika sudah memenuhi syarat
formil material, Iya. kemudian dikaji sampai akhirnya kalau memang layak akan diregister dalam suatu register penyelesaian sengketa, sehingga permohonan sengketa itu akan diperiksa, disidangkan dalam suatu adjudikasi maupun musyawarah. Nah, melalui tahapan-tahapan itu yang harus dilalui dalam waktu 12 hari permohonan penyelesaian sengketa itu harus sudah diputuskan, entah itu melalui mekanisme musyawarah, mekanisme mediasi, atau ketika dia tidak ada kesepakatan antara dua pihak ini bisa diputuskan dalam suatu mekanisme adjudikasi atau musyawarah tertutup. Nah, ketika mediasi ini ternyata tercapai, ketika kedua belah pihak ini merasa ternyata ada poin-poin yang bisa disepakati, kedua belah pihak ini melalui Bawaslu sebagai mediator bisa dituangkan dalam suatu kesepakatan. Kesepakatan itu juga akan mengikat kedua pihak ini untuk dituangkan dalam suatu putusan musyawarah. Ya, artinya tidak harus dalam suatu putusan adjudikasi, dalam suatu putusan musyawarah. Kemudian ketika kedua pihak ini tidak bisa menyepakati, ya, artinya dalam mediasi atau musyawarah tertutup ini gagal, mau tidak mau artinya kan berlanjut menjadi dalam tahapan adjudikasi atau musyawarah tertutup, ya. Artinya Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di situ akan memeriksa dalam suatu tahapan di mana di situ ada menerima dari permohonan, kemudian sampai pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti, surat, dan lain sebagainya. Ya, di situ ketika sudah diperiksa dalam rentang waktu yang sudah ditentukan itu dalam 12 hari sudah harus putus. Di situ Bawaslu wajib memberikan suatu putusan. Ya, putusan artinya bisa menerima, bisa menolak, atau bisa menerima sebagian dengan memutus dan sebagainya. Nah, di situ putusan dari lembaga Bawaslu ini bersifat ini ada dua nih Mbak Vita. Oh iya. Nah, kalau kita bicara tentang pemilu, putusan dari lembaga Bawaslu ini adalah bersifat final dan mengikat. Final dan mengikat. Untuk mengikat. Pemilu ya Pak? Iya, untuk pemilu. Nah, kalau untuk pilkada, putusan dari Bawaslu itu sendiri di Undang-Undang 10 2016 putusannya adalah mengikat, jadi tidak final ya. Saja. Iya, mengikat. Jadi final kan artinya itu putusan akhir. Iya. Ya, putusan akhir sudah nggak ada upaya hukum lagi. Final tapi juga ada dalam beberapa hal, misalkan tentang penetapan daftar calon tetap misalkan. Nah, putusan dari KPU itu ternyata masih bisa dimintakan upaya hukum yang lain misalkan. Jadi tidak final di situ. Oh iya iya. Dan kemudian juga apa arti mengikat? Mengikat artinya kan mengikat pada para pihak ini untuk bisa melaksanakan. Artinya tidak bisa terus putusan ini para pihak tidak mau melaksanakan sakar PDW misalkan. Tidak. Mengikat artinya dua pihak ini misalkan putusannya adalah kepada KPU untuk dalam misalnya putusan tadi tentang TMS dan ternyata menganulir itu. Jadi si peserta pemilu ternyata dianulir sehingga dia berhak untuk melaju lagi dalam suatu kontestasi pemilihan. Misalnya dia tadinya tidak lolos sebagai caleg nih misalnya, ternyata dia oleh Bawaslu setelah dalam suatu pemeriksaan sengketa dia bisa di situ dan bisa. Artinya putusannya final dan mengikat. Final artinya sudah ada putusan akhir kecuali dalam syarat-syarat tertentu tadi ya.
Kemudian mengikat artinya mengikat pada para pihak tadi, mengikat untuk melaksanakan itu. Jadi misalkan KPU, berarti mengikat putusannya, menganulir artinya segera memberikan suatu surat keputusan yang menganulir terhadap surat keputusan yang lama. Artinya si pemohon ini dipulihkan haknya sehingga bisa menjadi seorang peserta pemilu ditetapkan dalam suatu caleg misalkan. Kira-kira itu final dan mengikat. Nah, begitu Mbak Gita. Oh iya. Nah, pembahasan kita kali ini memang cukup sangat menarik ya Pak Ogi. Mulai dari tadi perbedaan sengketa pemilu dan pilkada, terus juga sudah kita membahas terkait dengan perbedaan penanganan pelanggaran dan juga sengketa. Kalau penanganan pelanggaran tadi ada 3 jenis ya Pak ya. Iya. Penanganan administrasi, kode etik, dan juga dan juga pidana. Sedangkan kalau sengketa itu ada 2, antar peserta dan peserta dengan penyelenggara. Hingga pada akhirnya berkaitan dengan putusan sengketa sendiri, di mana pemilu itu bersifat final dan mengikat, sedangkan pada pilkada itu hanya mengikat saja ya Pak. Nah, itu tadi pembahasan kami terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Terima kasih banyak Pak Ogi berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat yang diberikan. Semoga terwujud ya Pak 1 juta viewers. Saya Novita Ardiana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga share dan juga like. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, salam integritas. Salam integritas.